aja. Ketemu di mana Mbak? Salah orang kali Mbak? Iya kan, salah orang kali ya. Tak jarang uji nyali dipertaruhkan, bahkan di ruang sempit sekalipun, pelaku hipnotis tak boleh gusar jika target sudah tersasar. Mas, mana jatuh mas? Jadi langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan media hipnosis. Ketenangan serta kesabaran adalah kunci ketajaman memanipulasi situasi. Masing-masing sasaran membutuhkan konsentrasi yang penuh pada sebuah penaklukan. Maaf Mbak, AC kebuka. Kiri bang. Tak selalu mulus. Pada satu sasaran pun pelaku kejahatan harus berpikir paralel. Tak hanya bagaimana jika satu cara gagal, tapi juga diantisipasinya sekaligus di saat bersamaan. Nah apa-apa Mbak, biar bisa ngelanjutin ngobrolnya Mbak. Kan bisa jagain juga, biar nggak kecopetan. Kadangkala dibutuhkan keberanian yang luar biasa dalam modus operandi kejahatan semacam ini. Apalagi jika harus dilakukan satu lawan satu. Belum lagi, skenario yang harus dijalankan juga menuntut jalan berliku. Terus sih, itu teman saya juga pernah kecopetan handphone. Terus katanya kami dirawat. Pelaku kejahatan hipnotis dengan metode pengalian konsentrasi bisa terjadi dimanapun dan pada situasi yang berbeda-beda. Satu hal yang harus dicatat, ini adalah permainan konsentrasi. Pelaku hipnotis mencoba mengalihkan konsentrasi pada hal yang mereka inginkan dan menggiringnya ke arah itu. Oleh karenanya, sepanjang konsentrasi kita terjaga dan terkontrol, maka kehendak pelaku kejahatan hipnotis akan terlemahkan. Selalu menjaga kesadaran diri dan fokus pada apa yang diinginkan, maka akan terpatahkan semuanya. Pelaku hipnotis memang melatih kesabarannya untuk mengeksekusi barang milik korban. Pelaku harus memastikan tak hanya kondisi korban, tapi juga situasi di sekitarnya. Ini mau turun di mana Mbak? Di masa. Pas itu udah lewat Mbak. Bagi pelaku kejahatan dengan modus hipnotis, yang tak kalah penting adalah eksekusi pasca korban terhipnotis. Baksonya mana sih? Sebentar lagi nyampe kok Mbak. Itu tuh, di gang situ. Terus mas di situ. Kok kayaknya kok nggak sepi ya mas? Ntar sore juga rame Mbak. Udah yuk ikut Mbak. Mas. Mau masuk dulu Mbak? Eksekusi final, pengambil alian kepemilikan selalu dilakukan one on one. Hal ini untuk memudahkan penghilangan jejak. Tapi mas, gimana ya? Ayo ikut. Setelah mengantuk, mulai bingung. Pada saat dia bingung, maka si pelaku langsung mendekatinya dan langsung menepuk bahunya. Atau menepuk sehingga membuat sebuah gerakan tersadar atau tersontak. Pak. Sini Mbak, biar saya ikut. Mereka cuma di sekolah doang kok. Pokoknya biar saya kawal dalam tas aja. Akan tetapi, ada hal lain yang terbersit di kepala laki-laki itu, hasrat dengan pilkada yang tak terpenuhi. Mbak, Ya mas, kamu cantik juga. bisa aja mas. Juga. Aduh, malam-malam gini warung. Wah, ngapain ada orang di rumah kosong ini? Saat senja telah menggulung, mata seorang warga menyipit mendapati sesosok tubuh tanpa busana tergeletak tak berdaya. Astagfirullahaladzim, mbak ngapain mbak di rumah kosong ini mbak? Bu, jam tangan saya, tas saya, bu lihat tas saya nggak putih, saya bawa tas bu kesini. Enggak mbak, saya nggak lihat. Mbak ngapain di sini mbak malam-malam mbak? Saya juga nggak tahu bu. Saya pakai baju kayak gini bu, tolong saya habis diapain bu? Mbak masih ingat
rumahnya kan Mbak? Apa sih Bu? Yaudah, nanti saya lapor polisi Mbak ya. Iya Mbak, saya antar pulang Mbak. Tegangan sontak menyeruak antara simpati dan ngeri. Tindakan keji telah tertoreh pada badan yang suci. Tolong Ibu ceritakan bagaimana kejadiannya Ibu bisa menemukan anak tersebut. Jadi begini Pak ceritanya Pak. Saya pulang dari warung Pak. Saya menemukan anak ini di rumah kosong Pak, dekat rumah saya. Anak ini pingsan Pak. Terus saya bangunin Pak. Habis saya bangunin, Mbak ini kesakitan Pak. Seperti habis mengalami pelecehan seksual Pak. Terus mbaknya merasa ada kehilangan Pak. Kayak cincinnya, jamnya, tasnya Pak. Tapi nggak ada Pak di rumah itu Pak. Kok bisa Ibu? Kayaknya mbak ini mengalami hipnotis deh Pak. Hipnotis? Iya Pak, hipnotis. Pak, bagaimana keadaan anak Bapak sekarang? Sepertinya anak saya masih trauma, Pak. Tolong bantu kami ya, Pak. Sudah jatuh tertimpa tangga, korban kebiadaban itu tergolek lemah tak berdaya. Upaya pemulihan trauma akan berlangsung lama. Sabar. Mbak, apakah masih ingat ciri-ciri pelakunya? Saya nggak tahu Pak. Saya benar-benar lupa. Baik, kalau Mbak nanti ingat, segera tolong hubungi kami. Kalau begitu kami permisi. Permisi ya Pak. Mbak, saya pamit ya. Siap Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Bang. Hei, kemana kabarmu? Bang, ini Bang. Harganya naik ini Bang. Harga biasa lah. Gimana? Biasa nih Bang. Ya, kau kasih harga pas lah. Lagian kan kau gak modal. Lagi pula ini hasil curian. Jangan gitu lah Bang. Taruh nggak jalan nih Pak? Nggak jalan apa? Enggak bangga. Sini Bang. Masih cakep Bang. Keren Bang. Masih cakep bang. Coba dulu ya. Itu handphone kau gak dijual sekalian aja itu. Oh, jangan Bang. Ini kakek ulang tahun. Buat pacar aku bang. Sekarang ini nggak zaman cowok itu ngasih zaman cewek. Ya udahlah, ini uangnya. Transaksi itu berlangsung cepat. Barang-barang rampasan telah berubah menjadi lembaran-lembaran rupiah. Thank you. Berarti thank you. Alah, udah Bang. Nah, kalau dibilang ciri-ciri pelaku kejahatan jalanan, kalau dari profil tentu sulit ya untuk ditentukan secara jelas profil seperti apa sih penjahat jalanan itu gitu. Tapi yang pasti pelaku kejahatan jalanan itu akan sangat menggunakan kesempatan dan situasi. Hasil kerja keras. Makanya lo kerja. Itu dari mana itu? Sebuah rencana baru tersusun. Mata rantai kejahatan hipnotis belumlah berakhir. Berulang dan akan terus berulang. Kenapa sih Bang Rindu bisa gagal? Gue juga gak ngerti, Dik. Mungkin gue kurang konsentrasi. Tidak seperti itu Sugiono. Masih banyak orang yang menggunakan kegunaan ilmu ini untuk keuntungan pribadi, namun merugikan halayak ramai. Jom. Lah, itu bisa Bang. Ajarin saya Bang yang begini. Lo pegang nih. Kayaknya tadi di sekitar sini deh. Tapi di mana ya? Mbak. Udah sehat Mbak? Alhamdulillah udah sehat, Bu. Oh ya, makasih ya Bu waktu itu udah nolongin saya. Dengan kondisi yang tentu tak 100% baik, korban tetaplah membutuhkan keadilan. Meski tak banyak pula yang berani melaporkan kasus yang menyangkut kejahatan seksual karena dipandang mengumbar aib. Emang Mbak udah ingat ciri-ciri orang itu? Ciri-cirinya sih tingginya seibu. Terus pakai pakaian rapi, kulitnya putih sama suka bawa tas hijau. Keinginan kuat untuk mengungkap jati diri pelaku kejahatan yang telah menodai, mengalahkan kekuatan yang dipunya. Hikmah menghalau rasa takut sekuat kemampuan, menelusuri jejak yang mungkin akan mengarahkan pada pelaku agar identitasnya terkuak. Nah, kalau gitu saya langsung ke pangkalan angkot ya, Bu. Ya, hati-hati ya Mbak. Kasih ya. Ya, sama-sama Mbak. Mana ya? Ada tukang bakso di tempat pangkalan angkot. Tak ada langkah kaki yang tak meninggalkan jejak. Serapi apapun bangkai dibungkus, baunya akan selalu menyebar. Demikian tindak kejahatan hipnotis. Jejak kejahatan yang seringkali akan terlacak. Saya mau lapor. Tuh, gua punya target baru. Setiap jam 6 sore itu orang-orang kampung bosan pulang dari kota yang kerja di luar kota di stasiun itu. Yang bener lu Bang.
Tuh kalau model kayak begitu tuh, mereka pasti bawa duit banyak bang. Di antara keriuhan lalu lalang manusia, terselip beragam kisah. Cerita kegalauan hingga bunda, cerita keceriaan hingga cinta kasih yang indah, akan tetapi tidak ada surat mata hikmah. Jangan pakai baju warna coklat membawa kasino. Iya Pak, benar. Baik, kami segera menangkap mereka. Iya Pak, makasih Pak. Tindak kejahatan tak boleh menyisakan peluang. Sel-sel jaringan kebiadaban harus segera digunting tak menyisakan ruang. Kita kaya. Jam 6 sore. Selamat siang. Anda yang bernama Kiran. Iya Pak. Sebaiknya Anda ikut kami ke Mako. Karena Anda telah melakukan kejahatan dengan modus hipnotis. Bisa saja Bapak salah orang Pak. Kita kenalan dulu Pak. Dan mana dan? Sikat, cepat. Dalam tindak kejahatan selalu seiring dengan penolakan, termasuk penolakan pelaku saat hendak ditangkap. Meski menyerah adalah pilihan, namun itu adalah yang terakhir. Nyalain dulu. Ketenangan seperti saat menjalankan aksi hipnotis tak berlaku lagi. Hilang akal sudah, melarikan diri menjauh adalah yang utama. Sejauh-jauhnya. Komplotan pelaku kejahatan spesialisasi hipnotis selalu mengagumkan penguasaan konsentrasi pada korbannya. Tapi kini tak berlaku lagi. Kekuatan mengacaukan konsentrasi kini berbalik pada komplotan pelaku. Ciri-ciri yang paling khas dari pelaku kejahatan jalanan adalah bagaimana cara dia memanfaatkan situasi dan kesempatan. Menjaga kewaspadaan dan sedikit menaruh curiga pada orang baru, namun terlalu memaksakan untuk akrab adalah langkah mudah di awal. Boleh membalas kebaikan, namun dalam batas kewajaran. Selanjutnya, jaga kesadaran diri dalam setiap situasi. Fokus dan selalu berkonsentrasi, serta jangan terbawa emosi. Kontrol diri adalah kunci.